terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan di IG Ebenezer Community. Sekarang kita lagi mau bahas nih pertanyaan kalian bareng. Siapa ya? Narasumber kita dong, Om Bas. Luar biasa ya. Oke, nih Om, banyak yang tanya tadi di IG story-nya Ebenezer ya teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat dari awal sampai selesai. Yes. Jangan lupa subscribe dong. Oke, dari akun Miss Sanjay. Om sudah sarapan belum? Ya, khusus hari ini tadi puasa, jadi makannya baru siang. Mau ngiringin? Tuh, ditunggu ya. Yes. Oke, lanjut ya Om. Nah, yang ini Exetioningsi 888. Om, kapan THCC punya rekening? Untuk berhalangan hadir masih bisa perpuluhan. Terima kasih. Ya. Oke, ini sedang disiapkan. Jadi mungkin beberapa minggu ke depan rencana kita April lah, kita nanti akan coba bisa launching sehingga ada akun khusus perpuluhan. Oke. Dari Rinaldi_France. Pak, gimana caranya biar kita bersikap bodoh amat terhadap gosip? Saya tahu orangnya itu. Ya. Wah, itu Wow. pertanyaan yang menarik itu. Ya, fokusnya adalah sebetulnya cara pandang kita terhadap setiap gosip atau setiap kata-kata yang datang ke kita, tergantung kita mau respon atau tidak. Nah, salah satu keputusannya ada di kita. Kita mau putuskan untuk tidak mengikuti, tidak memperhatikan, atau kita justru kepikiran. Menurut saya gosip nggak perlu dipikirin, buat apa? Itu nambah-nambah kerjaan yang nggak penting. Sama buang-buang waktu. Betul. Lebih baik ngajak makan saya, Mas Renaldi. Aduh, ini susah, namanya susah banget. Siapa ini ya? MCL. MCHLZWP Om. Oke. Ya. Ya, tips buat menjangkau jiwa-jiwa gimana Om? Ya, nomor satu menurut saya adalah kita punya passion dulu, kita punya hati dulu, hati buat jiwa-jiwa. Seperti Yesus, dia punya tujuan datang ke dunia. Jadi passion hati kita itu menentukan sejauh mana kita semangat menjangkau jiwa. Nah, kalau kita sudah punya passion, punya kasih, kita akan lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana setiap kita memiliki belas kasihan kepada jiwa itu, dan itu yang akan mendorong kita. Menurut saya passion hati kita buat jiwa-jiwa. Ini ada pertanyaan nih Om, kira-kira perlu disebutin gak ya nama akunnya? Kayaknya perlu disebutin teman-teman. Nike.Mitrasari. Jadi pertanyaan gini Om, tanya gini, tips mendapatkan pasangan hidup dari Tuhan versi Om Paulus. Wah, saya tahu juga orangnya itu. Semangat. Pasti dapat yang terbaik yang tanya itu nanti. Yang pertama adalah menurut saya kita harus tahu dulu kebenaran firman Tuhan, bagaimana mendapatkan pasangan yang terbaik. Jadi yang pertama adalah harus seiman, harus di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, kalau kita sudah tahu itu seiman, mari bawa di dalam doa dengan serius. Ada orang yang masa cuek ya, terus nantilah gampang, tapi didoakan dengan sungguh-sungguh dan didoakan dengan serius. Nah, supaya betul-betul itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi yang pertama seiman, berdoa dengan serius. Yang ketiga, jangan lupa dia orang yang mencintai Tuhan. Kalau dia mencintai Tuhan, pasti dia akan cinta Anda. Nah, tapi belum tentu dia cinta Anda dan dia cinta Tuhan. Karena kalau cinta kepada Anda, dia hanya fokus kepada mungkin lahiriahnya. Tapi kalau dia cinta Tuhan, dia cinta Anda, dia cinta keluarga saudara, wah pasti masa depannya dahsyat. Semangat Ya, Mbak Mika. semangat. Semangat Mbak Mika itu gimana ya? Yang mana ya? Oke, lanjut ya Om. Ya. Ini dari Ika Mahadalena Sipayu. Wah, selamat
sore. Sore saat ini. Semangat. Ya. Oke, Om mau tanya. Ya. Gimana kita tahu kalau yang sedang dekat sama kita itu pasangan dari Tuhan atau Ya, sekali lagi prinsipnya nomor satu harus seiman dulu. Yang kedua memang dia cinta Tuhan, cinta Tuhan. Nah, cara kita bisa tahu dia cinta Tuhan atau tidak adalah dia tidak pernah menghalangi kita untuk melayani, bahkan mensupport kita, mendorong kita. Orangnya suka baca firman. Jadi sebetulnya hal-hal lahiriah yang bukan secara fisik ya, di mana dia serius dengan Tuhan itu menjadi acuan. Yang selanjutnya adalah ketika kita berdoa, kita merasa damai sejahtera, dan yang paling penting buat Mbak Ika, dia menghargai Mbak Ika. Dia tidak pernah main-main, dia serius dengan Mbak Ika. Semangat Mbak Ika, non jauh di sana. Oke. Selanjutnya dari Saprila. Om, lemari tamborin kapan datangnya Om? Dikeluarkan ya, kalau Lala mau support dana boleh deh. lanjut? Aku yang sama ini Om. Apakah ada pasca juga Om? Ada, Mas Ada. ada. Oke. Ada ya? Nah, ini masih ada juga pertanyaan dari akun yang sama Om. Emang ini, apakah ada pasca? Ada. Tetap Ada. ada, semangat. Kita berdoa tetap ada ya. Lanjut. Sepertinya ini Om Paulus lebih kenal Sama-sama. kayaknya daripada kita. Ini Om Paulus lebih kenal daripada kita. nama akunnya Giovanni Bas. Ya. Ya. Anak paling ganteng seluruh dunia. Sangat. Ini Om, jika Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan tidak melarang? Ya, prinsipnya bahwa kita diciptakan Tuhan itu bukan menjadi makhluk robot. Tuhan tidak pernah ciptakan kita makhluk robot di mana Tuhan tinggal ngomong, kemudian kita jalan apa yang Tuhan ngomong, tapi Tuhan ciptakan kita punya hak free will, hak kehendak bebas. Nah, sekarang tergantung keputusan dari manusia itu, dia mau ikut keputusan Tuhan atau keputusan manusia. Jadi pesan saya, ikut saja keputusan Tuhan, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Terus selanjutnya dari Tiana Lois, pendapat tentang akun Instagram gereja palsu yang isinya tentang postingan santir tentang praktik-praktik di gereja, menurut Om Paulus gimana? Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa ajaran sesat itu memang ada sejak zaman dulu. Sebelum Yesus pun itu ajaran sesat juga sudah ada di masa Yesus, di masa Paulus. Jadi memang kita tidak bisa menghalangi, tapi percayalah Tuhan pasti akan campur tangan dan Tuhan akan melindungi umatnya. Menurut saya itu. Ini dari Margaret Tias. Margaret Tias Om. Oh, oke. Pertanyaannya, Hai Mbak Tias. pendapat Om tentang anak muda Kristen yang buang-buang waktu pacaran dengan orang yang salah atau tidak dari Tuhan. Ya, wah itu pertanyaan bagus, pertanyaan yang baik sekali, thank you. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan munculkan sebuah generasi yang luar biasa. Saya senang pertanyaan ini karena ada banyak anak muda yang menyia-nyiakan waktu pacaran dengan orang-orang yang tidak seiman, dan itu menurut saya sebuah pemborosan. Karena pemborosan pikiran, pemborosan waktu, bahkan pasti tidak efektif karena berbeda cara pandang. Berbeda cara pandang. Yang satu mau supaya semangat melayani, yang satu pasti mencoba untuk apa ya, supaya tidak maksimal. Jadi menurut saya saran saya adalah sejak awal harus memiliki pondasi yang benar. Kalau Anda pacaran, pesan saya buat anak muda, carilah yang anak Tuhan, sehingga Anda ke depan tidak boros waktu. Anda dalam masa pacaran, tapi Anda juga maksimal di dalam Tuhan. Dan ingat, ada Yusuf dan Maria yang juga waktu itu tunangan, tapi juga maksimal di masa hidupnya. Menurut saya itu. Ya, Om, sebelum beberapa pertanyaan terakhir nih dari saya sendiri Om. Menurut Om Paulus sendiri nih, ini kan lagi ngetren atau lagi trending
trending topik gitu corona. Menurut Om Paulus kan karena corona ini banyak ibadah yang dialihkan di live stream. Bagaimana pendapat Om Paulus sendiri ketika ibadah itu dialihkan live streaming sendiri? Ya, menurut saya bahwa semua itu media bisa dilaksanakan untuk bagaimana kita bisa ibadah lebih efektif. Di masa-masa zaman dulu pun ketika bait suci belum ada, orang Israel mereka beribadah di kemah-kemah. Kemudian juga di masa-masa pembuangan di Babil juga, kemudian di masa gereja mula-mula mereka juga melakukan ibadah di rumah. Jadi menurut saya ini tergantung pola pikir, bukan masalah kurang iman, tidak kurang iman, bukan masalah menyalahkan mana yang betul, mana yang benar, tapi ingat bahwa kita percaya pemerintah adalah wakil Tuhan. Jadi kita sudah sepakat sebagai anak Tuhan, pemerintah wakil Tuhan, dan bagian kita adalah tunduk, kita mentaati peraturan apa yang pemerintah sudah sampaikan. Bahkan menurut saya ini bagian di mana kita membantu pemerintah untuk menanggulangi tersebarnya virus corona. Dan yang penting adalah kesungguhan dalam ibadah. Kesungguhan ibadah, mau di gereja, mau live streaming, tapi kalau nggak sungguh-sungguh, menurut saya sia-sia. Artinya begini, sudah ibadah di rumah, sudah ibadah di gereja, tapi juga mainan HP, mainan buka WA. Nah, saya rasa yang penting adalah kesungguhan di ibadah kita, karena Tuhan ada di situ. Oke, lanjut dari akun @lukinowati. Luar biasa, ibu yang luar biasa. Semangat, Bapak, yang ayat menyatakan bahwa dosa ayah menurun ke anaknya ada di Keluaran berapa ya? Oh, oke. Itu di Keluaran pasal 20 ayat yang ke-5, Bu Luki. Oke, Keluaran 20 ayat 5. Ya. Oke. Yang terakhir nih Om, pertanyaan terakhir dari Vera Ferry 91. Oh, oke, tahu saya. Shalom Om, ada yang bilang dosa bisa diampuni, tapi konsekuensi jalan terus. Apakah itu benar? Konsekuensi seperti apa? Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16-17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya semua kejahatan itu adalah dosa, tapi ada dosa yang betul-betul itu mendatangkan maut. Ketika tidak percaya kepada Tuhan, langsung itu hukumannya pasti. Tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut yang tadi ditanyakan, dan kenapa konsekuensinya masih jalan? Ingat, dosa tetap ada konsekuensi. Orang itu harus menanggung konsekuensinya. Contoh seperti Anda mencuri, ya okay, kita ampuni sih, tidak apa-apa, tapi tetap ya harus masuk penjara supaya kita melihat bahwa ada sisi pengampunan, ada sisi keadilan. Nah, Tuhan mau supaya betul-betul ini dilaksanakan, bukan pengampunan saja, tetapi tidak ada keadilan. Jadi artinya begini, harus melihat beberapa sisi sehingga kita tidak salah menafsirkan. Jadi saya pikir itu. Nah, nih Om, kasih sedikit pesan buat anak-anak muda supaya bagaimana anak-anak muda itu menggunakan sosial media itu dengan nggak sembarangan, atau ya yang bijak. Iya betul, harus bijak segala macam itu. Silakan. Ya baik, thank you, kesempatan yang baik. Saya berpesan buat anak-anak muda, saya mengasihi kalian semua. Anda orang-orang hebat, Anda orang-orang luar biasa. Saya percaya lewat Anda ada banyak orang yang akan diberkati, dan pesan saya, gunakan media sosial itu menjadi tempat untuk memberkati orang. Media sosial tempat di mana memberitakan Yesus. Media sosial adalah tempat di mana mereka melihat hidup saudara yang dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Jadi kalau Anda mau upload, ya berusaha upload yang memberkati orang lain. Bisa dengan ayat-ayat, bisa dengan mungkin komunitas Anda, bisa dengan kata-kata bijak yang dari Alkitab. Di Alkitab ini ada banyak kata bijak. Jadi okay, mungkin kadang kita pakai kata bijak yang lain, tapi jadilah anak muda yang luar biasa di dalam Tuhan. Hati saya buat Anda semua. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Semangat.